Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hati-hati dengan 10 saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kebanyakan perusahaan sudah menerbitkan laporan triwulan 1 2021-nya. Ada yang profit sangat besar, namun ada juga yang rugi sangat besar. Nah, di video ini, kita akan membahas dari segi perusahaan dengan kerugian terbesar, khususnya berdasarkan laporan keuangan sampai video ini dibuat. Pertanyaannya, apakah dari beberapa perusahaan yang masih rugi itu, kita bisa mendapatkan turnaround stock? Mari kita lihat saja di video ini. Seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya, dan kerugian Anda yang tanggung sendiri. Nanti di akhir video akan ada kesimpulan yang akan Mimin sampaikan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, PT Bank KB Bukopin atau BBKB. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 167,11 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 67 miliar, dan menjadi minus 5 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 20,14 kali dan PBV 1,63 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah turun sebanyak minus 28,70%. Kedua, PT Bumi Resources dengan kode saham BUMI. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 163,52 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 41,16 miliar dan menjadi minus 2,24 miliar di kuartal 1 2021 dengan menggunakan kurs 14.000. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 6,45 kali dan PBV minus 0,50 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah turun sebanyak 18,06%. Saham ketiga, PT Agung Podomoro Land dengan kode saham APLN. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 289,80 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah 13 miliar dan menjadi minus 13 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 2,62 kali dan PBV 0,37 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah turun sebanyak 28,72%. Keempat, PT Alam Sutra dengan kode saham ASRI. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 311,45 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 3 miliar dan menjadi minus 16 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 2,56 kali dan PBV 0,35 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan ini sudah turun sebanyak 33,06%. Kelima, PT Delta Dunia Makmur dengan kode saham DOIT. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 357,28 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 32,06 miliar dan menjadi minus 41,44 miliar di kuartal 1 2021 dengan menggunakan kurs 14.000. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 1,91 kali dan PBV 0,82 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah turun sebanyak 6,25%. Keenam, PT Smartfren Telecom dengan kode saham FRIEND. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 396,83 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, EPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah 1 miliar dan menjadi minus 2 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya?
Saham ini mempunyai PER minus 19,57 kali dan PBV 2,60 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan ini sudah naik sebanyak 76,12%. Ketujuh, PT Fortune Indonesia dengan kode saham FORU. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 471,12 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 26 miliar dan menjadi minus 1 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 37,52 kali dan PBV 1,84 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 10,95%. Kedelapan, PT Air Asia Indonesia dengan kode saham CMPP. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 747,63 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, IPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 97 miliar, dan menjadi minus 70 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 0,66 kali dan PBV minus 0,54 kali. Sebagai informasi, saat video ini dibuat, saham perusahaan ini sedang disuspend. Kesembilan, PT Arta Fest dengan kode saham ARTA. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 925,18 miliar, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth, IPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah 3 miliar dan menjadi minus 2 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER minus 55,04 kali dan PBV 1,10 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 78,13%. Ke-10, PT Eagle High Plantation dengan kode saham BWPT. Saham ini mempunyai net loss sebanyak minus 1.290 miliar atau 1,29 triliun, khususnya sampai kuartal 1 2021. Jika melihat growth-nya, IPS saham ini di kuartal 4 2020 adalah minus 11 miliar dan menjadi minus 41 miliar di kuartal 1 2021. Bagaimana dengan valuasinya? Saham ini mempunyai PER 0,54 kali dan PBV 1,29 kali. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, harga saham perusahaan sudah turun sebanyak 38,89%. Nah, dari pembahasan tadi, ada beberapa kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, dari 10 saham yang dibahas tadi, BBKP menjadi saham yang mencatat kerugian terendah di angka 167,11 miliar. Sedangkan saham BWPT mencatat kerugian terbesar dengan angka 1.290 miliar. Kedua, saham Forum mencatat IPS negatif terkecil di triwulan 1 2021. Sedangkan saham CMPP mencatat IPS negatif terbesar. Ketiga, saham BWPT mempunyai angka PER negatif terendah sebanyak minus 0,54 kali dan Arta dengan angka PER terbesar sebanyak minus 55,04 kali. Sedangkan dari sisi PBV, saham Asri mencatat PBV terendah di angka 0,35 kali dan saham Friend dengan angka PBV tertinggi sebanyak 2,60 kali. Keempat, saham Arta, Friend, dan Foru masih mencatat kenaikan harga saham di tahun 2021. Sedangkan saham Doit, Bumi, BBKP, APLN, Asri, dan BWPT mencatat kinerja saham minus di tahun ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang fasik. Thank you.